Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho Ilham Widodo, NIM A1731995. Video berikut ini merupakan rangkuman dari pembelajaran mata kuliah tata ukur dari pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-5. Yang pertama adalah jembatan pembanding. Dalam bentuk ukuran dasarnya, jembatan arus bolak-balik dapat digunakan untuk pengukuran industrasi dan kapasitansi yang tidak diketahui dengan membandingkannya terhadap sebuah industrasi atau kapasitas yang diketahui. Konfigurasi umum jembatan pembanding industrasi ini mirip dengan jembatan pembanding kapasitansi. Industrasi yang tidak diketahui ditentukan dengan membandingkan terhadap sebuah induktor standar. Berikut merupakan gambar dan perasamaan dari jembatan pembanding kapasitansi dan industrasi. Jembatan high atau jembatan yang digunakan untuk mengukur instansi. Ini digunakan lebih mudah untuk pengukuran Q yang lebih tinggi daripada Q yang rendah. Persamaan seimbang juga diturunkan dengan memasukkan nilai impedansi dengan jembatan ke dalam persamaan umum kesetimbangan jembatan. Karena untuk rangkaian AC, kondisi seimbang pada rangkaian terjadi saat nilai impedansi dan masing-masing lengan atau cabang dalam jembatan tersebut memenuhi kondisi persamaan matematis. Berikut merupakan gambar dan persamaan dari jembatan high. Jembatan Scaring adalah salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling sering. Jembatan Scaring merupakan salah satu jembatan arus bolak-balik yang paling penting karena dipakai secara luas untuk pengukuran kapasitor. Dia memberikan beberapa keuntungan nyata atas jembatan pembanding kapasitansi. Walaupun jembatan Scaring digunakan untuk pengukuran kapasitansi dalam pengertian yang umum, terutama sangat bermanfaat guna mengukur sifat isolasi, yakni pada sudut fasa yang mendekati 90 derajat. Rangkaian menunjukkan suatu kemiripan yang kuat terhadap jembatan pembanding. Berikut merupakan gambar dan persamaan dari jembatan Scaring. Jembatan Wien dikemukakan di sini bukan hanya untuk pemakaian sebagai jembatan arus bolak-balik guna mengukur frekuensi, tapi juga untuk berbagai rangkaian bermanfaat lainnya. Sebagai contoh, sebuah jembatan Wien kita temukan di dalam alat menganalisa distorsi harmonik atau harmonic distortion analyzer, di mana dia digunakan sebagai saringan pencatat atau noise filter yang membedakan terhadap satu frekuensi tertentu. Pemakaian jembatan Wien juga terdapat di dalam osilator audio dan frekuensi tinggi atau high frequency yang disingkat HF. Sebagai elemen pengukur frekuensi atau frequency determining element, jembatan Wien memiliki sebuah kombinasi seri RC dalam satu lengan dan sebuah kombinasi paralel RC dalam lengan di sebelahnya. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar serta persamaan berikut. Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah Salah satu metode menghilangkan sebagian efek kapasitansi kebocoran di dalam sebuah rangkaian jembatan adalah alat pertahanan Wagner atau Wagner Ground Connection
Rangkaian ini menghilangkan kapasitasi pengganggu yang terdapat antara terminal-terminal detektor dan tanah. Kapasitasi di antara lengan-lengan jembatan tidak dihilangkan oleh sambungan tanah Wagner dan masih mempengaruhi ketelitian pengukuran. Karena penambahan sambungan tanah Wagner tidak akan mempengaruhi syarat-syarat keseimbangan prosedur pengukuran akan tetap atau tidak akan berubah. Salah satu jembatan laboratorium yang paling diminati dan terandalkan adalah jembatan impedensi universal. Beberapa konfigurasi jembatan yang dibahas sebegitu jauh tergabung di dalam satu instrumen yang mampu mengukur tahanan DC dan AC, industansi dan faktor penyimpangan Q dari sebuah induktor dan kapasitasi dan faktor disipasi D dari sebuah kapasitor. Sebuah contoh jembatan impedensi universal yang tepat diberikan pada gambar berikut yang dengan jelas menunjukkan susunan bagian alat kontrol di panel depan. Osiloskop merupakan alat ukur elektronik, frekuensi, dan periode. Dapat diukur dengan menggunakan alat ukur osiloskop ini dan dapat melihat bentuk-bentuk gelombang seperti bentuk gelombang sinyal audio, sinyal video, dan bentuk gelombang tegangan listrik arus bolak-balik. Dengan menggunakan alat ukur osiloskop, kita dapat melihat serta menganalisa bentuk gelombang sinyal listrik maupun frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Osiloskop dapat menampilkan gambar grafik dua dimensi dengan analogi waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Prinsip kerja pada osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron dalam tabung. Sesuai bentuk gambar yang diukur, pada layar osiloskop langsung ditampilkan bentuk gelombang tersebut atau real time. Sedangkan pada osiloskop digital mencuplik bentuk gelombang yang diukur dan dengan menggunakan ADC atau analog to digital converter untuk mengubah besaran tegangan yang dicuplik menjadi besaran digital. Berikut merupakan gambar dari osiloskop analog dan osiloskop digital. GPS atau Global Positioning System ialah sistem untuk menentukan letak di permukaan bumi dengan bantuan penyelarasan atau sinkronisasi sinyal satelit. Sistem ini menggunakan 24 satelit yang mengirimkan sinyal gelombang mikro ke bumi. Sinyal ini diterima oleh alat penerima di permukaan dan digunakan untuk menentukan letak, kecepatan, arah, dan waktu. Serta secara umum, kita dapat membagi GPS menjadi dua tipe, yaitu tipe navigasi dan tipe geodetik. Secara sederhana, cara kerja GPS yaitu perangkat GPS menerima sinyal yang ditransmisikan oleh satelit GPS. Dalam menentukan posisi, kita membutuhkan paling sedikit 3 satelit untuk menentukan posisi dua dimensi, bintang dan bujur, dan 4 satelit untuk menentukan posisi 3 dimensi, bintang, bujur, dan ketinggian. Sound level meter merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan suara yang tidak dikehendaki atau yang dapat menyebabkan rasa sakit di telinga. Sound level meter biasanya digunakan di lingkungan kerja seperti industri penerbangan dan sebagainya. Selain itu, sound level meter juga dapat digunakan untuk memverifikasi persis berapa banyak tingkat suara yang telah berubah. Semua sound level meter memiliki fitur pengukuran kondensor, mikrofon omnidirectional, preamik, jaringan pembobotan frekuensi, rangkaian detektor RMS, layar pengukuran AC, dan DC output yang digunakan untuk merekam data hasil pengukuran. Prinsip kerja dari sound level meter ialah didasarkan pada getaran yang terjadi. Apabila ada objek atau benda yang bergetar, maka akan menimbulkan terjadinya sebuah perubahan pada tekanan udara yang kemudian akan ditangkap oleh sistem peralatan. Lalu, selanjutnya jarum analog akan menunjukkan angka jumlah
dari tingkat kebisingan yang dinyatakan dengan nilai desibel atau disingkat dB. Berikut adalah gambar dari alat sound level meter. Alat ukur cahaya atau lux meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini, maka diperlukanlah sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor, maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan oleh lux meter. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jaraknya, maka intensitas cahaya akan semakin berkurang. Alat ini di dalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital yang terdiri dari angka, sebuah sensor dengan sel foton, dan layar panel. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang diukur intensitasnya. Cahaya akan menyinari sel foton sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya diserap oleh sel, arus yang dihasilkan pun semakin besar. Berikut adalah gambar dari lux meter. Anemometer adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan untuk mengukur arah. Anemometer merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh balai cuaca seperti Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat BMKG. Kata anemometer berasal dari bahasa Yunani yaitu anemos yang berarti angin. Angin merupakan udara yang bergerak ke segala arah. Angin bergerak dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Anemometer ini pertama kali diperkenalkan oleh Leon Battista Alberti dari Italia pada tahun 1450. Anemometer terus ditempatkan di daerah terbuka. Saat tertiup angin, baling-baling atau mangkok yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai arah angin. Semakin besar kecepatan angin meniup mangkok tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piring mangkok-mangkok tersebut. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Di dalam anemometer terdapat alat pencacah yang akan menghitung kecepatan angin. Selain mengukur kecepatan angin, alat ini juga akan mengukur besarnya tekanan angin. Berikut adalah gambar dari anemometer. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramal cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim. Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya, jika yang terukur tekanan rendah, kemungkinan terjadi badai. Istilah barometer diperkenalkan pada tahun 1665 sampai 1666 oleh seorang ilmuwan alam dari Irlandia bernama Robert Boyle. Kata tersebut diturunkan dari istilah Yunani baros yang berarti berat bobot dan metron yang berarti ukuran, yang berarti ukuran berat udara. Berikut adalah gambar dari barometer. Alat-alat untuk mengukur kelembaban udara dinamakan psychrometer atau hygrometer. Menurut prinsip kerjanya, psychrometer dibagi menjadi 2 macam, yaitu psychrometer konvensional dan psychrometer digital. Perbedaan di antara keduanya adalah sifat real time untuk psychrometer digital dan bersifat tahan lama dalam segi kualitas untuk psychrometer konvensional. Secara konvensional, psychrometer dibagi menjadi 4 tipe, yaitu psychrometer bola basah bola kering, psychrometer Asman, psychrometer whirling, psychrometer rambut. Perbedaan dari 4 tipe tersebut terdapat pada cara penggunaannya. Prinsip kerja
Cara pengamatan dan pembacaannya. Psychrometer Assmann merupakan salah satu alat pengukur kelembaban udara yang memiliki ciri khusus, yaitu terdapat kipas angin yang terletak di tengah tabung yang berfungsi untuk menghisap udara dari bawah melalui bola. Sehingga alat konvensional lainnya, alat ini memerlukan penanganan, perawatan, dan pengkalibrasian setiap saat agar kualitas alat dan kuantitas hasil pengamatan tetap terjaga. Penanganan dan perawatan alat tersebut memerlukan pengetahuan yang mendalam mengenai prinsip kerja, komponen, struktur, dan pengkalibrasian dari alat tersebut, sehingga diperlukan tenaga observer lapangan yang berwawasan. Berikut adalah gambar dari psychrometer. Hygrometer merupakan sebuah alat ukur yang dapat mengetahui tingkat kelembaban pada suatu tempat atau lingkungan. Secara umum, kelembaban atau relative humidity merupakan jumlah air yang terdapat di udara dan dinyatakan dalam persen dari jumlah total air maksimum saat kondisi jenuh. Meskipun begitu, alat ukur kelembaban udara akan bergantung pada pengukuran kuantitas lainnya seperti tekanan, suhu, massa, hingga perubahan mekanis lainnya. Secara umum, di dalam hygrometer terdapat dua skala. Skala pertama menunjukkan kelembaban udara, dan sedangkan skala yang lainnya sebagai suhu atau temperatur udara. Cara menggunakannya cukup mudah, cukup meletakkan di antara tempat yang akan diukur kelembabannya. Kemudian ditunggu hingga menunjukkan skala tertentu. Untuk skala kelembaban ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditentukan dengan derajat. Berikut adalah gambar dari hygrometer. Evaporameter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan penguapan air dalam udara pada lingkungan dan waktu tertentu. Hasil pembacaannya sangat tergantung terhadap angin, iklim, dan debu. Adapun fungsi dari evaporameter sendiri yaitu untuk pengukuran besar kecilnya curah hujan yang terjadi. Alat ini berupa sebuah panci bundar besar yang terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat dengan garis tengah atau diameter 122 cm dan tinggi 25,4 cm. Panci ini ditempatkan di atas tanah berumput pendek dan tanah gundul, di mana alat tersebut diletakkan di atas fondasi. Terbuat dari kayu yang bagian atas kayu dicat warna putih. Cat putih ini berguna untuk mengurangi penyerapan radiasi. Tingkat air dari bibir panci kurang lebih 5 cm. Bila air berkurang, harus segera ditambah agar besarnya penguapan sesuai. Berikut adalah gambar dari evaporameter. Actinograph kadang dikenal dengan sebutan mechanical cyanograph, dipergunakan untuk mengukur total intensitas dari radiasi matahari secara langsung. Radiasi matahari yang dipantulkan atmosfer dan radiasi difusi dari langit dalam satu hari yang dapat dihitung. Actinograph bekerja dengan menggunakan prinsip perbedaan temperatur antara dua strip paralel bimetalik bercat putih dengan dua strip paralel bimetalik bercat hitam. Perbedaan temperatur terjadi karena radiasi matahari yang sampai ke bimetalik bercat putih akan dipantulkan, maka strip ini hanya merespon terhadap temperatur ambang, sedangkan radiasi yang sampai ke bimetalik hitam akan diserap atau diabsorpsi, sehingga strip ini respon terhadap temperatur ambang dan radiasi yang datang akibatnya terjadi distorsi atau menggeliat terhadap strip bimetalik putih. Berikut adalah gambar actinograph. Campbell-Stokes adalah alat yang digunakan untuk mengukur lama penyinaran matahari pada suatu periode tertentu yang dapat dinyatakan dalam satuan waktu atau
atau jam atau persen. Prinsip kerja dari Campbell Stokes ini adalah sinar matahari yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca kecil akan difokuskan ke atas permukaan kertas flash yang telah dimasukkan ke dalam celah atau mangkuk dan meninggalkan jejak bakar sesuai posisi matahari saat itu. Jumlah kumulatif dari jejak titik bakar ini yang disebut sebagai lama penyinaran matahari bersinar dalam satu hari dalam satuan jam atau menit. Berikut adalah gambar dari Campbell Stokes. Cukup sekian video ini saya buat, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.